Kan bimbingannya kepada kita di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah hingga ucapan beliau adabul khuruji ilal masjid, adab keluar menuju ke masjid. Ada doanya itu, ada pergi ke masjid, ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Adabul khuruj ilal masjid. Adabul khuruji ilal masjid, adab keluar pergi menuju ke masjid. Ketika kita keluar rumah, baik menuju ke masjid atau ke majlis ta'lim atau niat silaturahim, niat ziarah para aulia, ziarah kubur, itu dibaca doa tersebut bukan hanya menuju ke masjid saja. Bukan ketika kita pergi ke masjid saja, tujuannya ke masjid saja, tetapi ke tempat-tempat yang baik, ila majalisil khair, ke acara-acara majlis-majlis yang baik dibaca itu tadi, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik hingga akhirnya. Adabul khuruji ilal masjid. Fa idza faraghta min taharatika fasalli fi baitika rak'atayil fajri. Ini ketika kita selesai bersuci, jika engkau selesai dari bersucimu, fa idza faraghta, jika engkau selesai dari bersucimu, fasalli fi baitika, salatlah di rumahmu rak'atail fajri, 2 rakaat fajar. Ini berbicara ketika kita bangun tidur. Bangun tidur, kita masih di rumah. Nah, ketika kita akan menuju ke masjid untuk salat subuh, yang afdal salat sunnah fajar itu di rumah. Jadi salat sunnah fajar, sunnatul fajar, atau biasa juga disebut, boleh disebut qabliyah subuh. Qabliyah subuh atau salat sunnah fajar, afdalnya di rumah. Ya di masjid pun nggak masalah. Mungkin kita biasa di masjid sholat sunnah fajar itu, padahal afdalnya di rumah. Jadi sholat fardu itu yang dilakukan di masjid saja. Adapun sholat sunnah afdalnya di rumah. Kenapa? Karena lebih terhindar daripada riya. Jadi aqrabu ilal khusyu', aqrab ilal ikhlas, aqrabu ilal ikhlas, atau ab'adu minar riya, ab'ad minar riya dan aqrab ilal ikhlas. Kalau di rumah. Sementara yang fardu secara syiar khususnya bagi orang laki, maka di masjid atau di musalla. Itu yang fardunya saja, yang wajib. Adapun sunnah afdalnya di rumah. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali, setelah engkau selesai bersuci, maka salatlah di rumahmu 2 rakaat fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar. Tentu setelah masuk waktu ya. Kalau sebelum masuk waktu subuh bukan sholat sunnah fajar namanya. Sholat sunnah fajar itu setelah masuk waktu subuh, setelah adzan berkumandang, kita baca doa ba'dal adzan, lalu kita sholat sunnah fajar. Ada doanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidhu biha wajhi. 2 lembar. 2 lembar. Mungkin di sini ada enggak di Bidayatul Hidayah ya? Doa fajar ada kalau enggak salah nanti nih. Ada nanti. Ini halaman berikutnya nanti, halaman 95. Halaman 95 ada. Doa setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh yang fardu. Sebelum sholat subuh yang fardu kita membaca doa fajar. Ini doanya Nabi, doa fajar ini. Yang sekarang sudah banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang nggak baca, banyak orang yang nggak ngamalin ini doa fajar nih. Setelah sholat sunnah sebelum sholat yang fardu. Fasolli fi baitika raka'atayil fajri. Banyak para ulama mereka membaca di dalam 2 rakaat salat sunnah fajar itu surah Alam Nashrah sama Alam Tara. Alam dan Alam. Rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nashrah, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Tara. Jadi Alam dan Alam. Man qara'a Alam wa Alam lam yusibhu Alam. Siapa yang membaca Alam dan Alam, Alam Nashrah dan Alam Tara, maka tidak akan terkena al-alam. Apa? Al-alam penyakit.
lam yusibhu alam, lam yusibhu maradun. Jamaahnya banyak yang absen ini kayaknya nih. Banyak yang absen. Di tengah-tengah kosong. Boleh maju nggak apa-apa kalau mau maju. Yang maju di belakang atau emang udah biasa nyender sih. Jadi ya mudah-mudahan jamaah kita yang nggak hadir mungkin mereka sedang berhalangan, ada udzur yang nggak bisa ditinggal. Tapi ada juga udzur yang bisa ditinggal, bisa. Misalkan kita mau ngaji kedatangan teman, ada teman bertamu. Temennya teman dekat rumah, suka mampir setiap hari nongkrong di rumah kita, itu mah tinggalin nggak apa-apa. Kecuali tamu jauh, jarang-jarang dari luar kota, ada urusan penting, mau bisnis, mau urusan penting, ya nggak, itu baru mungkin jadi alasan ya. Tapi kalau teman tiap hari ketemu nongkrong, ngopi bareng, tinggalin. Jadwal ngaji, waktunya ngaji ya ngaji, maaf nih, gua nggak mau ngaji nih, gua mau ke masjid dulu, ada pengajian nih, nongkrongnya besok-besok aja dah gitu. Tiap hari ketemu, ngobrol bareng, ngopi bareng, kecuali dari luar kota, saudara, teman lama, teman jauh, atau ada urusan penting nggak bisa ditinggal, baru itu mungkin ada ada udzur atau termasuk udzur. Fasalli fi baitika raka'atil fajri, maka salatlah di rumahmu 2 rakaat fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar. Yang mana Nabi bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Lebih baik dari dunia dengan segala isinya, dengan segala isi-isinya. Kalau saja orang yang terkaya sekarang di dunia, Bill Gates dan kawan-kawannya, sehingga dikategorikan orang terkaya di dunia saat ini, versi majalah apa tuh namanya tuh? Versi majalah apa namanya? Forbes. Dia sekian triliun kekayaannya, tapi yang lebih kaya ente yang sholat sunnah 2 rakaat fajar lebih kaya daripada dia, karena lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Kenapa? Karena itu kekal, akan abadi pahala sholat sunnah fajar yang ente kerjakan. Harta lenyap di dunia aja udah selesai, habis, bakal ludes, bakal lenyap, bakal hilang, tidak kekal. Sementara sholat sunnah fajar yang ente kerjakan kekal nanti di akhirat. Berarti mana lebih baik? Yang kekal. Tentu yang lebih baik yang kekal dibanding yang lenyap, dibanding yang akan sirna, akan hilang. Dunia dengan segala isinya yang tak ternilai harganya nih, triliunan dolar dan segala macam, dolarnya, euronya, pound sterling, apa segala macam, dinar, real, segala macam, nggak ada apa-apanya dibanding dengan 2 rakaat salat sunnah fajar. Kenapa kita kurang yakin? Kenapa masih saudara-saudara kita banyak yang meninggalkan? Bahkan mungkin kita sendiri, keluarga kita sendiri mungkin pernah meninggalkan. Bahkan mungkin naudzubillah jangan sampai sering meninggalkan salat sunnah fajar. Sayang, sangat amat disayangkan, sangat amat merugi orang yang meninggalkan 2 rakaat salat sunnah fajar. Karena Nabi bersabda, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Di dunia ada tambang emas, ada nikel, ada berlian, batu bara, segala macam, nggak ada apa-apanya dibanding 2 rakaat salat sunnah fajar. Tapi pahala nggak kontan sih ya, nggak cash. Coba kalau pahala itu cash, siapa yang salat sunnah fajar langsung dapat duit sekarung gitu, langsung dapat duit sekarung, apalagi dolar yang sekarungnya, bukan rupiah. Dolar sekarung, wah nggak ada yang ninggalin orang, nggak ada yang ninggalin mungkin, apalagi di masjid. Siapa yang ke Masjid Baitur Rahman sebelum subuh dia sholat sunnah fajar di sini, masing-masing yang hadir semuanya dapat duit sekarung. Ini kira-kira ada yang ketinggalan nggak? Ada yang absen nggak? Nggak mungkin ada yang absen. Yang kayanya aja datang. Jangankan yang kismin, jangankan yang kismin, yang miskin, yang kaya aja datang, apalagi yang miskin. Dapat duit sekarung, dapat duit sekarung. Bahkan mungkin pada nginep-nginep di sini, takut ketinggalan. Dari jam 2 datangnya, ada yang datang jam 3, ada yang datang jam 4 sebelum subuh, mungkin ada yang nginap dari tengah malam. Karena besok siapa yang sholat sunnah fajar, ada yang bagi-bagiin duit sekarung. Kalau Pak Sediran mau bagi-bagi kan, mau jajal gitu. Mau jajal. Siapa ya? Amin, insyaallah mudah-mudahan tambah.
tambah hartanya, tambah kekayaannya. Sampai yang datang bakal dapat duit ya selembar deh $100. Wah, nggak ada absen. $100 1,5 juta. Padahal cuma selembar. Subhan, apalagi dunia dengan segala isinya, ya Allah. Kenapa kita kurang yakin? Karena kurang ilmu pengetahuan, kurang iman, kurang percaya, kurang yakin. Apa iya? Kok bisa begitu? Nah ini karena ada kuman dalam diri kita. Apa itu kuman? Kurang iman. Karena kita kurang iman sehingga kita kurang percaya, kurang yakin. Apa iya lebih baik dari dunia dengan segala isinya? Itu baru sholat sunnahnya, belum sholat fardunya, belum sholat fardu subuhnya. In kana al-fajru qad tala'at, tentu apabila fajar telah terbit, fajar shadiq. Sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu subuh. Jadi sholat subuh disebut juga dengan sholat fajar. Kalau dibilang sholat sunnah fajar, sunnatul fajar, baru itu sholat qobliyahnya, sholat sunnahnya. Tapi jika dikatakan sholatul fajar ya sholat subuh. Nama lain dari sholatul subhi, sholatul fajri, sholatul ghadati, sholatul ghadah. Al-ghadah artinya pagi. Al-ghadah, sholatul ghadati, sholatul subhi, sholatul fajri. Kalau dikatakan sholat sunnah fajar berarti sholat sunnahnya qobliyah subuh. Tentu qobliyah subuh, sholat sunnah fajar kita kerjakan setelah masuk waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh, setelah terbit fajar shadiq, cahaya ufuk yang membentang dari utara ke selatan di sebelah timur, dari utara ke sebelah selatan, dari utara ke selatan di sebelah timur sana, itu fajar shadiq, cahaya putih memanjang. Kalau yang ke atas, yang vertikal ke atas, itu fajar kadhib sebelum masuk waktu subuh. Kalau yang horizontal dari utara ke selatan di sebelah timur sana, itu namanya fajar shadiq yang menandakan masuknya waktu subuh. Nah, kita mengerjakan sholat sunnah fajar itu setelah masuk waktu subuh. Kalau sudah terbit fajar shadiq, sudah muncul fajar shadiq. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Nabi. Jadi beliau setelah masuk waktu subuh, azan subuh, beliau sholat sunnah fajarnya di rumah. Sholat sunnah fajar di rumah, membaca doa fajar tadi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, dan seterusnya. Itu setelah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baca doa fajar, dan juga baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kalau kita baca dua ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, berarti 20 balikan, 20 kali. Jadi 40 kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 marrah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kalau dibaca dua-dua ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Atau yang kedua dibaca ant gitu. Ditarim di Darul Mustafa Habib Umar, itu murid-muridnya baca seperti itu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Nah, besok subuh diamalin dari sini. Diamalkan, dibaca besok, dipraktekkan. Setelah sholat sunnah kita baca doa fajar, atau mungkin doa fajarnya kita belum hafal atau belum ada catatannya atau kepanjangan, ya bertahap deh, baca ya hayyu ya qayyum aja dulu. Besok nih setelah sholat sunnah fajar, sebelum qomat, jangan buru-buru main qomat aja. Buru-buru mau kemana? Mau ngopi, sabar. Buru-buru pengen ngopi, kelar sholat langsung bubar. Hah? Kebanyakan kita nih di masjid-masjid rata-rata pengen buru-buru qomat aja. Baru sholat sunnah belum bebacaan nih, kalau kata orang Betawi belum bebacaan tuh, belum ada zikir-zikir baca-bacaan langsung qomat. Gak lama, paling 15 menit sama sholat sunnah fajarnya, antara 10 sampai 15 menit. Setelah masuk waktu sholat sunnah fajar, kita doa-doa baca-bacaan, gak sampai 15 menit qomat baru. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Kalau kita baca dua-dua berarti 20 kali, jadi kan 40. Setelah itu 18 kali ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya,
Itu ditarim baca itu 18 kali. Ada di kitab Khulasatul Madadin Nabawi, Khulasatul Madad. Habib Umar di situ mencantumkan doa-doa bacaan-bacaan tersebut ada di situ. Jadi setelah itu dibaca 18 kali, ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa salih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa salih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Itu 18 kali. Baru dekomat. Tsumma tawajja ilal masjid, kemudian engkau menuju ke masjid. Wala tada'i salata fi jama'atin la siyama salatas subhi. Jangan kau tinggalkan salat berjamaah, khususnya lebih utama lagi salat subuh. Salat subuh itu lebih utama, paling utama. Itu yang disebut dengan as-salatul wusta. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Titip ke Riki, titip ke Riki. Ya kan? Jadi itu yang disebut dengan as-salatul wusta. Sebagian ahli tafsir mengatakan salat subuh, sebagian yang lainnya mengatakan berpendapat salat asar. Jaga oleh kalian, pelihara oleh kalian salat 5 waktu, khususnya as-salatul wusta. Sebagian para mufasir mengatakan salat subuh, sebagian lagi salat asar. Ini dua salat ini memang cukup berat, khususnya bagi orang-orang munafik. Salat yang berat bagi orang munafik subuh sama asar. Ada riwayat subuh sama isya. La atauhuma walau habwa athqalus salat 'alal munafiqin. Athqalus salat 'alal munafiqin, paling beratnya salat buat orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Ada juga hadis man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang salat yang mengerjakan salat di 2 waktu dingin, waktu sejuk, subuh sama asar, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Kalau dia sudah bisa menjaga, memelihara, memperhatikan salat subuh dan salat asar dan juga salat isya, insya Allah yang lainnya mudah. Kebanyakan kita masjid penuh dengan berjamaah itu kalau salat maghrib ya. Nah kalau maghrib penuh deh, mau di kota, di kampung, di mana-mana, di perkantoran, di jalanan, masjid-masjid yang pinggir jalan. Kalau maghrib banyak jamaahnya penuh. Coba entar isya aja, isya berkurang tuh. Apalagi subuh lebih berkurang lagi. Mungkin maghrib 10 shaf, pas isya tinggal 3 shaf, 2 shaf. Subuh tinggal 1 shaf atau setengah shaf, ada yang begitu. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih tetap banyak salat berjamaahnya walaupun subuh. Amin ya rabbal alamin. Salat berjamaah. Nabi enggak ada riwayat di dalam hadis Nabi enggak pernah salat sendiri. Enggak ada satu riwayat pun Nabi salat fardu sendiri, enggak ada. Selalu berjamaah, subhanallah. Selalu berjamaah dengan para sahabat, dengan keluarganya. Nah, salat berjamaah yang sering kita dengar, hadis yang berbunyi salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ada riwayat bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Ada riwayat 25 derajat bandingannya. Tetapi yang masyhur 27 derajat. Ada Al-Imam Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Selalu kalau sholat fardu berjamaah. Suatu hari kedatangan tamu. Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini rahimahullah kedatangan tamu, sehingga beliau sibuk menjamu tamunya, melayani dan menservis tamunya sampai telat sholat isya berjamaah. Beliau mendatangi masjid yang di sekitar rumahnya, di kampungnya sudah tutup, tidak ada lagi orang yang sholat isya berjamaah. Akhirnya malam itu beliau sholat isya diulang-ulang sampai 27 kali. Sholat isya 27 kali, 27 kali 4, 100 rakaat lebih. Yang 25-nya aja kan 100, berarti 104. Ya. 108. 27 kali 4, 108. 108 rakaat. 108 rakaat. Sholat isya diulang sebanyak 27 kali. Allahu Akbar. Malam itu beliau sholat isya diulang-ulang sampai 27 kali. Dengan harapan mudah-mudahan paling enggak ya mendekati pahala orang yang sholat berjamaah. Karena beliau tidak sholat berjamaah.
Makanya sholat isyanya diulang-ulang sebanyak 27 kali. Ya Allah. 108 rakaat. Setelah lelah sholat isya 27 kali, maka beliau tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi beliau menunggangi kuda. Di hadapannya ada sekelompok kafilah orang-orang berkuda. Nah, sekelompok pasukan berkuda, setiap beliau memacu kudanya, dipacu mau mengejar mereka, nggak kekejar. Tidak bisa terkejar mereka, orang-orang yang di hadapan beliau ini, pasukan berkuda, nggak bisa kekejar. Padahal beliau sudah memacu sekuat tenaga, sekencang-kencangnya, nggak bisa kekejar juga di dalam mimpinya beliau ini. Maka ada salah satu dari mereka yang di pasukan berkuda itu noleh ke belakang, ya fulan, ya syekh, kamu tidak bisa mengejar kami, katanya kepada Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Kamu tidak bisa mengejar kami ini orang yang sholat isya berjamaah. Sementara kamu tadi sholat sendirian. Kamu sholat munfarid sendiri, walaupun kamu ulang-ulang 27 kali. Kamu sekali-kali tidak akan bisa mengejar kami, kata salah seorang dari pasukan berkuda yang beliau berusaha untuk mengejarnya tadi. Namun nggak bisa-bisa. Pas bangun tidur, beliau bermimpi seperti itu, beliau menyesal dan menangis sejadi-jadinya. Nangis dan menyesal. Ente pernah nggak sholat sendiri nangis, nyesel? Yang ada nggak merasa bersalah kita mah ya. Kita nggak merasa bersalah. Saya kan udah sholat, saya kan sholat walaupun sendiri juga masih mending daripada teman saya si Anu nggak sholat. Nggak sholat sama sekali, masih mending saya walaupun sendiri sholat namanya. Jangan begitu. Jangan punya perasaan begitu, masih mending saya daripada si fulan nggak sholat. Jangan melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan agama. Dalam urusan ibadah kita harus melihat kepada orang yang lebih unggul dari kita, yang lebih sukses dari kita, yang lebih bagus dari kita ibadahnya. Urusan dunia kita memandang ke bawah, biar kita bersyukur, biar kita tahu diri. Urusan dunia, harta, materi kita mandang kepada orang yang lebih sedikit bagiannya dari kita, kepada orang yang miskin, kepada orang yang nggak punya, yang lemah. Tapi urusan agama, jangan memandang teman kita yang jarang sholat, teman kita yang hanya sekedar sholat. Dalam urusan agama, urusan akhirat kita mandang kepada orang yang lebih soleh dari kita, yang istiqomah, yang lebih alim, yang bagus, yang lebih bagus akhlaknya dan sebagainya. Fasalatul jamaati tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajah, karena salat berjamaah mengungguli, mengalahkan salat sendiri, salatul fardh, salat munfarid dengan 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi fa ayu faidatin laka fi talabil ilmi. Fa in kunta tatasahalu, jika engkau menganggap mudah, menganggap remeh, menganggap enteng. Jika kamu menganggap enteng di dalam keuntungan seperti ini, dalam keuntungan ar-ribh, keuntungan seperti ini, fa ayu faidatin laka, maka apa faedahnya, gunanya engkau nutut ilmu. Fa ayu faidatin laka fi talabil ilmi, apa artinya, apa faedahnya, apa manfaatnya kamu ini nyari ilmu, nutut ilmu, hadir ke majelis. Kalau engkau menganggap enteng, menganggap remeh salat berjamaah, padahal ar-ribh keuntungannya yang luar biasa. Ini keuntungan bukan keuntungan bisnis, untung bisnis dagang sebentar. Itu hal yang sepele, keuntungan materi. Tetapi keuntungan di dalam ibadah, pahala, ini yang keuntungan yang sebenar-benarnya, keuntungan. Keuntungan yang sejati, keuntungan yang sebenarnya, keuntungan yang sesungguhnya, yang akan menjadikan kekal nanti di akhirat. Nanti dapat duit sebanyak apapun, sebesar apapun jumlah harta yang kita miliki, selesai dengan berakhirnya kematian kita, dan tidak dibawa ke akhirat, akan hilang, lenyap, selesai. Tapi harta kalau kita infakkan di jalan Allah, kita dermakan di jalan Allah Ta'ala, maka harta yang kita infakkan, yang kita gunakan di jalan Allah Ta'ala, dia berkata, sebelumnya aku ini akan lenyap, tetapi karena engkau sedekahkan, engkau sedekahkan, maka aku menjadi kekal, kata si harta ketika kita infakkan. Ketika kita infakkan, dia berkata dengan 3 perkataan. Sebelumnya aku ini lenyap, akan lenyap. Karena engkau sedekahkan, engkau infakkan, maka aku menjadi kekal. Kekal tersimpan di sisi Allah nanti di akhirat. Sebelumnya aku ini sedikit,
Namun engkau infakkan di jalan Allah, maka aku menjadi banyak. Sebelumnya aku ini engkau yang menjaga aku. Sebelumnya ketika engkau belum infakkan, engkau yang menjagaku. Tetapi setelah engkau infakkan, aku yang menjagamu, kata harta. Artinya apa? Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, dia akan menjaga kita dari azab Allah nanti di akhirat. Dia akan menjaga dari siksa Allah Subhanahu wa taala, menjaga, membentengi kita dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan orang-orang yang cerdas dan yang pandai, yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita gunakan buat beli baju, buat beli pakaian, akan menjadi lapuk. Baju semahal apapun ujung-ujungnya jadi topok ya, jadi elap. Yang berapa juta juga, yang puluhan juta, baju yang merek luar negeri nih, jas, gaun wanita yang puluhan juta, tetap ujung-ujungnya jadi elap buat topok kalau udah lapuk. Tapi yang kita infakkan di jalan Allah, yang investasi akhirat, itulah yang menjadikan kita kekal abadi nanti di akhirat. Wa inna ma thamaratul ilmi al-amalu bihi. Hanya saja buah daripada ilmu itu adalah pengamalannya. Buah daripada ilmu adalah pengamalannya. Fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala haynatin wa ta'udatin wa tu'adatin wa la ta'jal. Waktu adatin wala ta'jal. Jika engkau berjalan menuju ke masjid, maka berjalanlah dengan santai, dengan tenang. Ala hainatin waktu adatin, dengan tenang, jangan terburu-buru. Wala ta'jal, jangan terburu-buru, jangan kesusu, jangan terburu-buru. Kalau memang kita dapat, kita muafik, kita tidak tertinggal, tidak masbuk, ya alhamdulillah. Kalau memang kita tertinggal masbuk, ya tinggal kita tambahin kekurangannya. Kalau kita masbuk, terlambat, yang tinggal kita menambahkan kekurangannya. Jangan tergopoh-gopoh, jangan lari sampai ke shaf, sampai ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngos-ngosan jadinya. Jadi nggak benar bacaannya. Ngos-ngosan. Ya siapa suruh lari? Kalau ini nggak mau terlambat, ya siapa suruh telat? Jangan telat. Kalau nggak mau terlambat, kalau nggak mau masbuk, biar muafik, jangan telat. Kalau memang kita telat, ya kita jalan, tapi jalan juga nggak terlalu santai, nggak terlampau santai seperti jalannya pengantin. Biasa yang sedang, itu yang biasa, yang sedang, tidak terlalu lambat, nggak lelet banget kayak jalannya pengantin, setapak-setapak, sejengkal-sejengkal, ya nggak juga. Atau jangan terlalu cepat, jangan lari ngos-ngosan. Akhirnya jadi dia nggak betul bacaannya. Wa qul fi tariqika. Nah ini doanya nih. Inilah doanya menuju ke masjid. Wa qul fi tariqika, baca, ucapkan di perjalananmu, di jalan sebelum engkau menuju ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik. Tadi saya sudah baca. Nah ini doa menuju ke masjid. Dan sekali lagi, ini bukan hanya doa ketika kita menuju ke masjid saja, tetapi ketika kita akan menuju ke tempat-tempat yang baik, muziarah, musilaturrahim, hadir maulid, hadir majlis taklim, kita baca doa ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Muziarah para aulia, muziarah kubur, silaturahim, hadir maulid, acara-acara keagamaan, hadir tahlilan tetangga kita, baca doa ini. Kita mau ke sebelah rumah tetangga kita, mau hadir tahlilan, selamatan, tasyakuran, baca doa ini. Bukan hanya khusus buat ke masjid aja. Setiap majelis perkumpulan, acara-acara yang baik, acara-acara keagamaan, atau ke tempat-tempat ibadah, kan silaturahim ibadah, maka kita baca doa ini. Ini salah satu dalil tawasul. Doa ini salah satu dalil disyariatkannya, masyru'nya disyariatkannya kita bertawasul. Nabi yang ngajar ini, Nabi aja tawasul. Masa dia melarang orang bertawasul dikatakan syirik? Berarti kalau dia mengatakan orang yang bertawasul atau hukum tawasul itu syirik, berarti dia mengatakan Nabi syirik. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Berarti Nabi syirik dong, Nabi Adam juga syirik dong, musyrik dong. Nabi Adam alaihissalam bertawasul, memohon kepada Allah Ta'ala dengan pangkat kedudukan Nabi kita Muhammad. Nabi Adam saja tawasul, siapa ente, sinten jenengan, sinten sampean nggak mau tawasul. Siapa ente? Man anta? Yang nggak mau tawasul. Nabi Adam tawasul. Nabi Muhammad paling mulianya manusia,
pemimpin para nabi dan para rasul, Habibullah, kekasih Allah, juru selamat kita, yang akan memberikan keselamatan dan syafaatnya kepada kita. Nabi bertawasul. Mana buktinya, mana dalilnya? Ini diantaranya. Apa artinya ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, bihaqqis sa'ilina alaik, dengan kedudukan pangkat orang-orang yang pernah meminta kepadamu sebelumku. Nabi bertawasul kepada Allah, minta kepada Allah, mintanya sama Allah, bukan minta sama makhluk. Tawasul itu minta sama Allah, bukan minta sama makhluk. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Nah, mereka menganggap kita yang bertawasul itu hukumnya syirik, kita dikatakan orang musyrik. Mereka menganggap kalau kita tawasul itu minta sama manusia. Kalau minta sama manusia kepada nabi pun jelas syirik. Minta kepada nabi, minta kepada wali, jelas syirik. Ketika kita ziarah kuburan para wali-wali Allah, para ulama, kita tetap berdoa, mintanya kepada Allah, memohonnya kepada Allah, tetapi dengan pangkat, kebesaran, keutamaan dan kedudukan hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia tadi, baik orang soleh, wali ataupun nabi, dengan pangkat kedudukan mereka di sisi Allah. Dan dalam urusan dunia saja, dalam urusan dunia keseharian kita orang biasa, orang awam nih, nggak dikenal sama presiden, nggak dikenal sama pejabat tinggi, pejabat teras. Lalu kita ini orang biasa, rakyat biasa, mau ketemu presiden langsung, ketemu pejabat langsung, pejabat tinggi, kan susah, sulit, karena kita nggak dikenal sama mereka. Tapi kalau kita jalannya sama orang yang dekat dengan dia, kita jalannya sama ajudannya, sama pas pampres atau sama gubernur, ketemu presiden, ketemu sama raja, karena kita jalannya dengan orang yang dekat sama raja, dengan orang yang pengawal si raja itu, dengan pejabat-pejabat yang dekat dengan raja itu. Atau santri gitu juga. Santri kalau nggak khidmah, nggak diajak sama kiainya, sama gurunya, nggak mungkin dia masuk ke dalam, masuk ke majelis paling depan, duduk di panggung. Bahkan yang lain belum makan udah makan duluan, karena diajak sama kiainya. Kan begitu ya, diajak sama kiainya. Ya kiainya datang, ulama itu datang, langsung makan, sementara jamaah lagi baca maulid, belum kelar baca maulid. Karena dituntun sama kiainya, mubalignya, dainya ini, ya maka yang lain pada belum makan, dia udah makan duluan si santri ini. Ini si kucruk. Padahal si kucrit ya nggak ngerti apa-apaan nih santri ini, atau orang awam biasa. Yang bawa ulama, kiainya dihormati, makan duluan sebelum jamaah makan. Dia ikut makan. Ini si kucrit ikut makan sama kiainya, karena yang bawa ya kiai, yang bawa ulama, yang bawa gurunya memang tamu kehormatan, tamu undangan, bukan jamaah biasa, bukan jamaah yang umum, jamaah biasa. Nah, hal-hal seperti itu saja kita bisa ambil pelajaran. Bagaimana dengan kita ini orang awam yang banyak dosa, sementara doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sulit sekali, jauh dari kemungkinannya. Bukan berarti nggak mungkin, bukan berarti mustahil, tetapi sulit. Kita tahu diri, kita ini banyak dosa, pendosa, banyak salah. Maka apabila doa kita ingin lebih cepat diijabah oleh Allah Ta'ala, kita gunakan jalur cepat. Tapi itu jalur cepatnya kita gunakan, kita ikut andil, kita serahkan kepada para aulia Allah. Kita jadikan mereka sebagai wasilah. Apa itu wasilah? Jalan perantara. Kita jadikan sebagai wasilah untuk cepat dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka hamba-hamba Allah, para salihin, para nabi itu yang dekat kepada Allah, yang telah didekatkan oleh Allah Ta'ala, yang telah dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala dengan pangkat kedudukan mereka, maka akan lebih cepat dikabulkannya oleh Allah. Itu makna tawasul. Jadi tawasul itu ada dua pengertian tawasul. Pertama, ketika kita ziarah para aulia, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah dengan pangkatnya orang yang kita ziarahi, baik orang soleh tersebut, wali ataupun nabi. Yang kedua, kita minta kepada dia agar dia yang berdoa kepada Allah. Ya fulan bin fulan, doakan, mintakan kepada Allah Ta'ala untuk saya. Doakan agar anak istri saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Doakan ya fulan bin fulan, doakan kepada Allah, mohonkan kepada Allah Ta'ala
agar saya diberi rezeki yang halal, yang bagus, yang berkah. Kita minta kepada dia agar dia yang berdoa kepada Allah. Boleh juga yang cara yang kedua ini. Cuma umumnya kita mohon langsung kepada Allah dengan pangkat mereka, orang yang kita ziarahi, baik wali maupun nabi. Boleh juga dengan cara yang kedua, ya fulan bin fulan, kita berdialog, ngobrol. Dialog ngobrol seperti orang yang kepada orang yang masih hidup. Ya karena mereka hidup, para aulia, orang-orang soleh itu hidup di alam barzakhnya. Mereka enggak mati. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau mengira orang yang meninggal di jalan Allah, yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati begitu saja. Akan tetapi mereka hidup, bahkan diberi rizki oleh Allah Ta'ala di dalam barzakhnya. Mereka diberi rizki oleh Allah Ta'ala di alam barzakhnya. Mereka hidup. Maka kita mengatakan, ya fulan, ya syekh fulan, ya habib fulan, kiai fulan, doakan, mintakan kepada Allah Ta'ala untuk saya, untuk keluarga saya, mohonkan kepada Allah Ta'ala untuk keluarga saya begini-begini. Mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah Ta'ala agar saya ini. Itu kita sebut nama fulan bin fulan. Atau kita minta kepada Allah, ya Allah aku memohon kepadamu ini dengan pangkat kedudukan wali ini yang saya ziarahi, dengan kedudukan orang soleh yang saya ziarahi ini, ya Allah. Begitu. Jadi tawasul itu bukan minta sama kuburan, seperti orang-orang yang mengecam kita, yang menyalahkan kita, yang menghujat kita. Disangkanya kita minta sama kuburan. Minta sama kuburan jelas-jelas syirik. Jangankan sama wali, sama nabi langsung, wahai Nabi Muhammad, saya minta hidayahmu, saya minta kepadamu biar rezeki saya lancar, saya minta kepadamu ya Nabi Muhammad. Itu jelas-jelas syirik. Nah, dalam keseharian kita berobat ke dokter. Dengan kita pergi berjalan menuju ke dokter, ke rumah sakit, kita berobat, minum obat, itu juga tawasul artinya. Apakah kita minta sama dokter? Kita minta kesembuhan sama dokter. Kalau kita yakin dokter yang menyembuhkan, syirik. Kita yakin obat yang menyembuhkan, syirik. Kita kan hanya berusaha ikhtiar. Pergi ke dokter, minum obat, itu bagian dari ikhtiar. Tetapi yang menyembuhkan kita yakin Allah, bukan dokter, bukan obat. Nah kalau urusan ke dokter, urusan sakit, minum obat, dia nggak bilang syirik tuh. Kalau dia bilang dikit-dikit syirik, tawasul syirik, ente nggak usah ke dokter kalau sakit, ente berdoa aja udah cukup. Ente sakit berat, langsung berdoa, langsung minta sama Allah Ta'ala, nggak usah ke dokter. Bahkan kita mesti ikhtiar. Nah ini juga begitu, doa juga ikhtiar. Menjadikan mereka sebagai wasilah para aulia. Nah, apakah kita cukup dengan berdoa saja, nggak perlu ikhtiar ketika kita sakit? Tentu kita diperintahkan untuk berikhtiar, minum obat, minum madu, habbatus sauda, sedekah, baca Quran, itu yang akan menjadikan Allah Ta'ala cepat menyembuhkan penyakit kita dengan baca Quran, dengan sedekah. Alaikum bisyifa'in al-Quran wal asal. Ini tadi mengenai apa? Doa Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Dengan kedudukan pangkat orang-orang yang memohon kepadamu. Nabi memohon bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan pangkat kedudukan para nabi dan para rasul sebelum beliau. Dari mulai zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bukan cuma 25, bukan cuma 24 selain beliau, tetapi Nabi kan jumlahnya 124 ribu. Jumlah Nabi 124 ribu, Rasul 313. Nabi mi'atun wa arba'atun wa ishruna alaf. Adadul anbiya, jumlahnya para nabi 124 ribu, yang Rasul 313. Sama seperti sahabat-sahabat ahli Badar. Sahabat-sahabat yang hadir di perang Badar 313. Nah, jumlahnya para rasul juga 313. Kalau yang dikategorikan nabi 124 ribu. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ulama besar dari Tarif, dari Hadramut, yang berdakwah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Ulama besar waliullah Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau mengatakan adadul aulia, jumlahnya para wali juga setiap zaman, setiap waktu sampai hari kiamat 124 ribu, sama seperti jumlahnya para nabi. Jumlahnya aulia, wali-wali Allah Ta'ala setiap zaman juga 124 ribu, ya, dengan tingkatan-tingkatannya. Dengan tingkatan-tingkatannya, ada Gutbul Ghawth, Abdal, Autad, Nujaba, dan sebagainya. Nah, ini diantara doa disyariatkannya, masyru'nya kita bertawasul.
Tadi Nabi Adam tawasul, Nabi Muhammad saja bertawasul, para sahabat-sahabat, para aulia. Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan, ya Allah, ketika kekasihmu, ketika Nabi kami Nabi Muhammad masih hidup, kami bertawasul, kami memohon kepadamu dengan pangkatnya Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, kata Sayyidina Umar, maka kami tawasul dengan pamannya Nabi, dengan Sayyidina Abbas. Kunna natawassalu ilaika binabina Muhammad. Dan sekarang wa natawassalu ilaika bi ammi Sayyidina Muhammad, dengan bi ammi nabiyina Muhammad, dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Umar tawasul kepada Allah dengan pangkat kedudukan Sayyidina Abbas. Kedudukan Sayyidina Abbas pamannya Nabi. Dulu waktu masih ada Nabi, kami tawasul kepadamu ya Allah ya Rabb dengan Nabi, dengan kedudukan Nabi Muhammad. Sekarang Nabi sudah tidak ada, maka kami bertawasul kepadamu dengan pangkat pamannya Nabi kami. Nabi Muhammad pamannya siapa? Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Umar bertawasul memohon kepada Allah Ta'ala dengan pangkat kedudukan pamannya Nabi, itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Tawasul kepada Allah minta diturunin hujan. Akhirnya nggak lama setelah memohon seperti itu, tiba-tiba langsung turun hujan. Istisqa, minta hujan, tawasul kepada Allah dengan pangkatnya Nabi ketika Nabi masih hidup. Nabi sudah tidak ada, dengan pangkat kedudukan pamannya Nabi, itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan salat sunnah syukur, salat sunnah syukur wudu dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnatul wudu maksudnya, salat sunnatul wudu dengan salat tahiyatul masjid boleh digabung. Boleh digabung niat salat sunnah wudu dengan salat tahiyatul masjid untuk penghormatan masjid. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram kita enggak ada tahiyatul masjid, langsung tawaf. Masuk Masjidil Haram bukan salat. Masuk Masjidil Haram di Makkah langsung tawaf, bukan dengan salat tetapi dengan tawaf. Jadi tahiyatul masjidnya Masjidil Haram bukan dengan salat tetapi tawaf. Tapi selain di Masjidil Haram, di sini pas masuk masjid salat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu tahiyah? Penghormatan, untuk menghormati masjid. Jadi kita harus menghormati masjid, mengalahkan penghormatan kita kepada istana, kepada rumah kita. Ada penghormatannya, ada salat tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul bait, tahiyatul istana, tahiyatul gosor, nggak ada, tahiyatul masjid. Kecuali di Masjidil Haram di Makkah, maka pas masuk Masjidil Haram bukan kita sholat tetapi dengan tawaf. Sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnatul wudu. Mohon penjelasan terkait hal yang sedang ramai saat ini, yaitu praktik perdukunan dengan berkedok agama. Bagaimana praktik dukun, ya di dukun jelas-jelas haram, itu perbuatan syirik. Cuman kadang 11-12 hampir beda-beda tipis. Dukun sama ulama sekarang. Dukun sama ustadz beda-beda tipis. Jadi disangkanya dengan datang ke ustadz minta air, minta dibacain air berkah, air barokah atau air doa, itu disangkanya dukun. Padahal bukan. Kalau kepada orang soleh kita bawa air di wadah, di botol gitu, minta dibacain, itu bukan syirik. Itu bukan dukun. Jangan disamain nama dukun. Nama ustadz, nama ulama dibacain ayat Al-Quran, sholawat, doa-doa zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi. Ya ada di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, di kitab-kitab yang lain. Lalu ditiupkan oleh si ustadz tadi, oleh ulama, oleh orang soleh itu ke air. Maka kita minum airnya itu ada tuntunannya, ada ikutannya, ada dalilnya. Beda sama dukun. Oh, dukun yang dibaca mantra-mantra, nggak jelas, nyebut dewa-dewa segala macam. Sembar-sembur aja. Datang ke dukun main sembar-sembur. Kan ada lagunya tuh, bah dukun baca mantra. Bah dukun baca mantra. Jadi beda. Jangan disamain, jangan 11-12, beda. Nggak sama yang dibaca sama orang soleh sama dukun. Kalau dukun mah bacaan doa, bukan doa, itu bukan doa Nabi, bukan doa orang soleh, bukan dari Al-Quran dan hadis. Tahu mantra-mantra dewa-dewa apa yang disebut tuh. Terkait sholat qabliyah subuh dilakukan di masjid. Pahalanya tetap pahala, tapi ada kesunahan tersendiri. Nabi menyarankan agar kita sholat sunnah fajar itu di rumah. Tetap sunnah walaupun di rumah dan di masjid, tetapi afdolnya ini dari segi afdoliyah. Min jihatil afdoliyah, dari segi afdoliyah
di dalam kita para ulama mengatakan afdalnya afdalnya di rumah. Nabi sholat sunnah fajar itu di rumah, baru setelah itu menuju ke masjid. Dari segi afdaliyahnya, apakah sholat sunnah fajar itu harus dilakukan setelah adzan subuh? Tadi udah. Bagaimana jika terbangun setelah orang selesai sholat subuh, tetap masih disunahkan. Jadi kalaupun kita udah terlambat ke masjid, udah terlambat berjamaah ke masjid, tetap masih disunahkan kita sholat sunnah fajar. Nanti sholat subuhnya kita cari orang untuk berjamaah. Kalau sudah tidak ada orang untuk sholat berjamaah, kita ajak untuk sholat berjamaah, ya nasib. Kita sholat subuh sendiri ya tapi tetap disunahkan sholat sunnah fajar dulu, sekalipun kita telat. Sekalipun kita terbangun, ya Allah, orang udah pada berjamaah di masjid, udah telat. Di masjid udah pada bubar sholat berjamaah, tetap kita sholat sunnah dulu, jangan langsung sholat subuh. Mau kita sholat subuhnya sendiri, mau berjamaah, tahan dulu sholat sunnah fajar dulu, tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Itu kalau masih waktunya cukup. Tapi kalau udah mau hampir terang, mau hampir subuh, mau hampir hilang, habis waktu subuh, ya langsung sholat subuh. Kalau waktu sudah mau hampir habis, katakan isyraq sekarang terbit, isyraq atau syuruk jam 6, katakan jam 6. Kita bangun udah setengah 6 lewat, belum wudu, ya udah langsung sholat subuh. Nanti sholat sunnah fajarnya di qadha habis isyraq. Sudah terbit matahari, sudah isyraq, baru kita qadha. Jangan langsung habis sholat subuh kita qadhanya. Karena hampir habis waktu subuh, udah mau terang, udah mau terbit matahari, langsung kita sholat subuhnya. Karena hampir habis waktu subuh. Nah ketika waktu subuh hampir mau habis, waktu sholat udah mau hampir habis, maka kita langsung sholat fardunya, sholat sunnahnya nanti diqadha. Boleh sholat sunnah itu diqadha. An-nawafil tuqdha, sholat sunnah, nafilah an-nawafil tuqdha, boleh diqadha. Bahkan orang-orang soleh, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Tadhkirun Nas, atau manaqibnya yang ada di dalam kitab Tadhkirun Nas, makalah-makalahnya yang dikumpulkan oleh ulama besar Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, dari kalam-kalam dan ucapan pendapat-pendapat ulama besar di Hadramaut Yaman, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan, sekiranya kita waktu maghrib, badal maghrib kedatangan tamu nih, habis maghrib kedatangan tamu dari luar kota, tamu jauh, tamu penting, jarang-jarang kita jumpa, maka nggak apa-apa kita tinggalkan kegiatan kita habis maghrib. Kita biasa baca Quran, baca ratib, tinggalin dulu baca Qurannya dan ratibnya. Kita yang lebih utama menghadapi tamu, menjamu tamu, melayani tamu lebih utama. Jangan mentang-mentang kita habis maghrib, wah pokoknya aneh nggak mau berhubungan dengan manusia. Habis maghrib aneh mau sendirian, jangan ada yang ganggu aneh. Anda mau baca Quran, mau baca ratib, siapapun yang datang, salah itu namanya. Dia nggak arif, dia nggak tahu ilmunya. Kalau tamu penting, tamu jauh, saudara, teman lama nggak ketemu, datang ke rumah kita, maghrib kita tutup kunci, kita tutup rumah kita tutup rapat-rapat. Anda nggak terima tamu, ba'dal maghrib, Anda mau baca Quran, Anda mau baca ratib, salah. Nanti bakal dimusuhi, namanya nggak alim, nggak ngerti ilmunya. Jadi nggak apa-apa kita melayani tamu, menjamu tamu, kita servis, kita kasih makan, ngobrol, kita girangin dia. Adapun bacaan-bacaan kita yang biasa habis maghrib kita baca, nanti diqadha habis isya. Baca Qur'annya, baca ratibnya, nanti kita tunda badal isya sebelum tidur. Begitu. Karena ibadah-ibadah atau amalan-amalan sunnah bisa diqadha. Sementara mujalasatul ikhwan waduyuf nggak bisa diqadha, nggak mungkin tuh tamu datang kita suruh besok aja deh, datangnya siang ya. Apa besok? Nah dia dari luar kota jauh-jauh, masa suruh balik lagi? Sudah datang lagi besok siang. Yang ada ya nggak mungkin balik lagi dia. Ngapain gue balik lagi? Gue jauh-jauh dari luar kota, lu kagak bukain pintu, lu kagak terima. Jadi an-nawafil tuqdha, amalan sunnah bisa diqadha. Sementara mujalasatul ikhwan, duduk bersama ikhwan, ashab yang lillah fillah, itu nggak bisa diqadha. Nggak mungkin itu orang dari luar kota jauh-jauh kita suruh pulang besok balik lagi, nggak mungkin, nggak bisa diqadha. Sementara ibadah-ibadah atau amalan sunnah bisa diqadha. Jadi nggak apa-apa, kecuali tamu yang sering ketemu sebelah rumah, teman tetangga rumah, itu ya kita kuncin aja itu mah. Kunci rumah kita. Karena sering ketemu, sering jumpa, tiap hari kita ketemu,
ngajak ngopi bareng habis maghrib, jangan kita bukain. Nah, kita habis maghrib gak bisa diganggu. Ana habis maghrib di masjid, ana maghrib di masjid sampai isya, baca ratib, baca Quran, apalagi ada pengajian. Tentu kita harus kalahkan tamu yang setiap hari kita ketemu nggak penting-penting banget, temen ngobrol, tetangga sebelah, itu kita tinggalin, kitanya ke masjid atau di rumah baca Quran dan baca ratib dan sebagainya. Nah, ini ada dari panitia perluasan pondok pesantren Al-Imdad di samping rumah saya atau yang ke arah barat ya, di rumah saya yang ke arah kiblat ke arah barat ada garasi. Ini tolong matiin aja dulu. Di